Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zafira Zara. Tim saya 33210069. Saya dari kelas 338A02 Kampus Fatmawati. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek tugas Bahasa Indonesia untuk akhir semester tugas mandiri 3. Bahasa Indonesia tugas mandiri 3. Tunjuk pengerjaan tugas, mahasiswa melakukan analisis bahasa dari pidato tokoh Indonesia. Analisis apakah pidato tersebut sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Video yang saya gunakan bersumber dari kompas.com, yaitu Momen Bahlil bandingkan hilirisasi era 1940 sampai 1960-an dengan sekarang. Sentil pihak yang protes. Sebelumnya, mari kita tonton terlebih dahulu video pidato tersebut. Sekarang negara kita, negara-negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam, yang baru memulai untuk berpikir agar nilai tambah, untuk kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun, kok ada yang merasa terganggu. Apapun yang terjadi Bapak Ibu semua, di era kondisi global yang tidak menentu, yang bisa menyelamatkan negara kita hanya kita sendiri. Tidak bisa kita berhadap pada negara-negara lain. Tidak bisa. Dan karena itu kita harus mempunyai komitmen yang kuat secara terus-menerus. Saya tahu bahwa untuk melakukan hilirisasi ini banyak tantangan dan berbagai macam strategi untuk ada pihak-pihak yang tidak ingin hilirisasi ini berjalan dengan baik. Kami tahu itu. Di aspek yang lain, kita juga harus sadar bahwa hilirisasi ini harus juga ramah lingkungan. Banyak juga yang memberikan pandangan bahwa hilirisasi kita lingkungannya agak sedikit tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya menggelitik pertanyaan saya. Saya mau tanya dulu. Sebagian negara-negara lain, pada saat mereka di era 40-an, 50-an, 60-an, mereka kan punya hutan banyak juga. Mereka punya tambang juga banyak. Semuanya mereka banyak. Pada saat itu negara mereka belum maju seperti sekarang. Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu. Hutannya dibabat, tambangnya diambil. Dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu alam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang. Pertanyaan saya, siapa yang memprotes mereka di saat itu? Sekarang negara kita, negara-negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam, yang baru memulai untuk berpikir agar nilai tambah, untuk kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun, kok ada yang merasa terganggu? Ada apa di balik itu? Negara-negara di dunia ini harus dihargai kedaulatan kemerdekaannya. Tidak boleh ada satu negara yang merasa lebih berhak, lebih kuat daripada negara lain. Karena kita harus membangun kesepahaman bahwa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di mata dunia dalam mengelola sumber daya alam kita. Ini harus dibangun, Bapak Ibu semua. Sudah barang tentu dalam konteks hilirisasi, selain lingkungan juga harus berkeadilan dan berkelanjutan. Kami akui bahwa dalam pembangunan hilirisasi dalam kurun waktu 5-6 tahun ke belakang itu belum sempurna. Itu belum sempurna. Tetapi tidak ada kesempurnaan hakiki tanpa diawali dengan kekurangan. Seperti anak kecil yang jalan. Tidak ada anak kecil yang lahir langsung tiba-tiba lari. Pasti dia jalan dulu, belajar jalan, ada jatuh lagi, berdiri lagi. Dan dia memperbaiki cara berjalannya. Kira-kira seperti itulah logika hilirisasi yang kita bangun di negara kita sekarang ini. Tidak ada pelari maraton yang hebat tanpa dia belajar. Dan mungkin dalam belajarnya mungkin dia jatuh, ada kakinya lecet, dia belajar lagi. Ini yang sekarang kita lakukan. Jangan memakai baseline
negara yang sudah membangun hilirisasi 40 tahun, 50 tahun dengan baseline negara yang baru membangun 6 tahun. Itu tidak apple to apple. Dan itu adalah menurut saya cara berpikir yang harus kita luruskan. Ya, untuk analisis kaidah bahasa yang terdapat pada video tersebut, pertama, kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata-kata dalam bahasa Indonesia yang penulisannya atau pengucapannya tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Contohnya, kata gak. Pada video tersebut, Pak Bahlil sempat mengucapkan, tidak bisa kita berhadap pada negara-negara lain. Tidak bisa. Gak adalah kata tidak baku dari tidak. Seharusnya kalimat tersebut berubah menjadi tidak bisa kita berharap pada negara-negara lain. Tidak bisa. Begitu juga dengan kata pingin. Pak Bahlil sempat mengucapkan, dan berbagai macam strategi untuk ada pihak-pihak yang tidak ingin hilirisasi ini berjalan dengan baik. Pingin adalah kata tidak baku dari ingin. Kalimat yang seharusnya adalah tidak ingin hilirisasi ini berjalan dengan baik. Informal. Informal secara umum berarti tidak resmi, santai, atau tidak terkait pada aturan atau protokol tertentu. Dalam konteks bahasa, informal merujuk pada gaya komunikasi yang lebih santai, akrab, atau sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dengan teman dan keluarga. Dan informal ini tidak atau kurang cocok digunakan untuk pidato formal. Contoh pada kata kok. Pak Bahlil mengatakan, untuk bisa membangun, kok ada yang merasa terganggu. Apapun yang terjadi Bapak Ibu semua, di era kondisi global yang tidak menentu, yang bisa menyelamatkan negara kita hanya kita sendiri. Kata kok adalah frasa informal yang kurang tepat untuk pidato formal, serta penggunaan kalimat yang kurang tepat. Kalimat tersebut seharusnya berubah menjadi, mengapa ada yang merasa terganggu? Apapun yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, di era kondisi global yang tidak menentu, yang bisa menyelamatkan negara kita hanyalah kita sendiri. Begitu juga dengan kata wallahu alam. Pak Bahlil sempat menyebut wallahu alam ya pada pidatonya. Wallahu alam ya. Ungkapan informal dan keagamaan yang tidak netral secara pidato kebijakan. Wallahu alam bisa dihilangkan atau diganti dengan tidak dapat dipastikan jika ingin netral. Agar terdengar formal, lebih baik kata wallahu alam digantikan dengan yang netral seperti tidak dapat dipastikan. Struktur kalimat tidak efektif juga terdapat pada video pidato Pak Bahlil sebelumnya, seperti beberapa kalimat terlalu bertele-tele atau tidak gramatikal. Contohnya, kalimat kami tahu itu. Di aspek yang lain, kita juga harus sadar bahwa hilirisasi ini harus juga ramah lingkungan. Perbaikan kalimat yang seharusnya digunakan adalah kami menyadari hal itu. Di sisi lain, kita juga harus memastikan bahwa hilirisasi ini ramah lingkungan. Begitu juga dengan kalimat tidak ada pelari maraton yang hebat tanpa dia belajar, dan mungkin dalam belajarnya mungkin dia jatuh, ada kakinya lecet, dia belajar lagi. Perbaikan kalimat yang seharusnya adalah tidak ada pelari maraton yang hebat tanpa melalui proses belajar, termasuk jatuh, terluka, dan bangkit kembali. Selain kalimat yang bertele-tele, juga ada pengulangan yang tidak perlu. Contohnya pada kalimat pengucapan dalam kurun waktu 5-6 tahun ke belakang, itu belum sempurna. Itu belum sempurna. Repetisi berlebihan atau pengulangan. Perbaikan kalimat yang seharusnya adalah proses ini belum sempurna, tetapi tidak ada kesempurnaan tanpa melalui ketidaksempurnaan terlebih dahulu. Masih dengan struktur kalimat tidak efektif, struktur kalimat lainnya adalah membingungkan.
seperti penggunaan agar nilai tambah itu adalah tidak subjek dan predikat yang jelas. Contohnya pada kalimat. Sekarang negara kita, negara-negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam, yang baru memulai untuk berpikir agar nilai tambah, untuk kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya. Perbaikan yang seharusnya adalah negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya alam mulai berpikir untuk menciptakan nilai tambah demi kesejahteraan rakyatnya. Serta struktur tidak jelas secara semantik. Kalimat menggelitik pertanyaan itu bukan idiom yang baku. Saya menggelitik pertanyaan saya. Perbaikan yang seharusnya adalah saya mengajukan pertanyaan yang menggelitik, atau pertanyaan ini menggelitik pikiran saya. Selanjutnya terdapat penggunaan diksi yang kurang tepat, seperti bahasa asing. Ini yang sekarang kita lakukan. Jangan memakai baseline negara yang sudah membangun hilirisasi 40 tahun, 50 tahun dengan baseline negara yang baru membangun 6 tahun. Kata baseline adalah kata yang tidak baku. Perbaikan yang seharusnya dilakukan adalah menggunakan kalimat dasar pembandingan. Dasar pembandingan adalah bahasa Indonesia dari baseline. Jadi kalimat yang seharusnya adalah ini sekarang kita lakukan, ini yang sekarang kita lakukan. Jangan memakai dasar pembandingan negara yang sudah membangunisasi 40 tahun, 50 tahun dengan dasar perbandingan negara yang baru membangun 6 tahun. Begitu. Dan juga kata yang cenderung kasar. Pak Bahlil mengucapkan, maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu. Hutannya dibabat, tambangnya diambil, dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu alam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang. Kata dibabat cenderung kasar dalam konteks resmi. Seharusnya kalimat tersebut berubah menjadi maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu, hutannya ditebang, tambangnya dieksploitasi, dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu alam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang. Lalu penggunaan frasa yang kurang tepat, tidak efisien. Pak Bahlil mengucap, banyak juga yang memberikan pandangan bahwa hilirisasi kita lingkungannya agak sedikit tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Frasa yang agak sedikit tidak sesuai itu tidak efisien atau redundan. Perbaikan yang seharusnya dilakukan adalah lingkungannya kurang sesuai dengan yang diharapkan. Begitu juga dengan idiom asing. Pak Bahlil di akhir video pidato tersebut mengatakan, itu tidak apple to apple. Apple to apple yang dimaksud dengan frasa Inggris atau apple to apple itu adalah tidak baku dalam konteks resmi bahasa Indonesia. Perbaikan yang seharusnya dilakukan adalah itu tidak setara untuk dibandingkan secara langsung. Sekian analisis kaidah bahasa yang terdapat pada video hilirisasi Bapak Menteri Pak Bahlil. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.